Shalom saudara. RHK hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Mazmur 34, ayat 1-4. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dibuat mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam Mazmur 34 ayat 1-4. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita malam ini adalah memuji, memuliakan, dan carilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mengalami sesuatu yang menyesakkan dan menggentarkan adalah sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan seseorang. Namun di saat ia dapat melepaskan diri atau dilepaskan dari situasi yang demikian, betapa bahagia dan senangnya ia. Demikian juga Daud. Walaupun tindakannya berpura-pura gila hanya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Raja Filistin, di mana dalam situasi itu membuat ia mengabaikan akan kemahakuasaan Tuhan yang dapat membebaskan dan melepaskannya. Perbuatannya itu memang tak dapat dibenarkan. Namun, hal itu wajar jika seseorang sedang mengalami situasi yang sulit dan pelik, apalagi di wilayah musuh. Pengusiran Daud dari wilayah Filistin membuat Daud senang karena terlepas dari ancaman kematian. Dalam keadaan yang demikian, Daud mengungkapkan pujiannya dan memuliakan Tuhan, serta mengajak setiap orang agar selalu memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Hal itu sudah seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Demikian juga dalam kehidupan kita, baik keluarga maupun pribadi, sering mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, baik itu datang dari pihak keluarga atau diri kita sendiri, maupun dari pihak lain, yang membuat kita tidak nyaman dan merasa dalam bahaya. Kita berusaha dan mencari cara bagaimana melepaskan diri dari situasi itu. Dan pada akhirnya, jika kita terlepas dari keadaan yang demikian, maka sudah seharusnya kita bersyukur pada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan kita dalam situasi apapun yang kita alami. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan kita dalam situasi apapun yang kita alami. Sambil kita diingatkan agar jangan menggunakan cara kita sendiri semata-mata, seolah-olah berpura-pura tidak tahu atau lupa seperti cara Daud. Jangan kita meniru caranya yang berpura-pura gila, melainkan gunakanlah cara atau kehendak Tuhan. Sebab dalam hidup ini, carilah Tuhan dan berharaplah kepadanya. Dengan demikian, kita diajarkan untuk mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam situasi apapun, agar kami selalu memuji dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan kami, yang layak kami puji dan muliakan. Sebab hanya kepadamu dan bersamamu saja kami menikmati kelepasan dan kelegaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.